Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. RUU KUHP merupakan sebuah upaya pembentukan kembali segala aspek hukum dengan memperhitungkan kondisi masyarakat yang akan datang. Pertanyaan kami yaitu apakah rancangan undang-undang ini telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya atau masih ada kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam berjalannya RUU ini, ada dan tidaknya mohon diberi penjelasan. Jawaban kami, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menemui berbagai hambatan sehingga untuk menyelesaikan suatu produk undang-undang lembaga legislatif bersama dengan pemerintah membutuhkan waktu yang relatif lama. Draft rancangan undang-undang mengantri sesuai dengan skala prioritas dalam prolegnas prosedur normal pembentukan undang-undang di Indonesia dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan hingga pengundangan merupakan suatu proses yang cukup panjang melewati pembahasan dan perdebatan di lembaga legislatif untuk mencari titik temu dan kesepakatan bersama. Proses tersebut tidak selalu dapat diprediksi kapan terakhir di tahap pengundangan, sedangkan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum merupakan hal yang lebih penting untuk segera dipenuhi. Maka dari itu pemerintah dan lembaga legislatif serta seluruh pemangku kepentingan sudah seharusnya memikirkan jalan keluar dari percobaan proses pembentukan undang-undang tersebut. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan kewenangan kepada lembaga yang telah ada seperti Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap undang-undang secara berkala untuk memberikan rekomendasi undang-undang yang sudah seharusnya diubah atau diganti pada instansi terkait yang berhak mengajukan usulan RUU ataupun memperluas kewenangan kepada MARI untuk melakukan peninjauan undang-undang terhadap dinamika hukum atau perkembangan dalam masyarakat serta menempuh jalur pembentukan Perpu bagi undang-undang yang tidak kunjung selesai. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibawakan oleh Andi Fatwa kepada Andi Fatwa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, alasan dilakukan pembaruan KUHP antara lain alasan filosofis. KUHP lama tidak sesuai filosofi bangsa Indonesia. Alasan politis, sebagai negara merdeka Indonesia harus memiliki KUHP nasional. Banyak ketentuan yang out of date. Terdapat pergeseran dari asas legalitas material. Dampak yang terjadi jika tidak ada pembaruan KUHP yaitu mengingat KUHP adalah dasar hukum negara untuk merampas kemerdekaan warga. Ingat, penangkapan dan penahanan berarti negara atas nama hukum telah merampas kemerdekaan warganya. Maka pasal-pasalnya harus sedetil mungkin agar tidak terjadi penafsiran bebas oleh aparat di lapangan. Baik, lanjut ke pertanyaan kelompok 3. Apakah saat ini pembaruan UU Pidana sudah terbilang efektif di masa sekarang ini? Dalam kasus ini, kita ambil permasalahan korupsi, walaupun sudah berkali-kali dirubah dan diganti, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap belum memadai dan belum maksimal mendukung pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Salah satunya peraturan perundang-undangan yang ada tersebut belum mengatur mengenai kerjasama internasional, utamanya dalam hal pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan memperhatikan bahwa karakteristik korupsi adalah merupakan kejahatan transnasional, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan kelompok 5 yang akan dijawab oleh Agung Maulana. Kepada Saudara Agung Maulana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut pertanyaan dari kelompok 5.
bagaimana pandangan saudara terhadap RUU KUHP yang berlaku saat dianggap sudah tidak lagi menjawab permasalahan hukum yang ada di Indonesia? Jawaban dari kelompok kami, menurut kami saat ini RUU KUHP mengalami sedikit masalah sehingga hal tersebut menjadi isu bagi masyarakat Indonesia. RKUHP yang ada saat ini dianggap belum mampu memperbaharui KUHP yang sudah ada karena masih menggunakan paradigma lama bahwa pemidanaan dengan hukuman penjara menjadi solusi atas penyelesaian sebuah tindakan. Dan inilah yang banyak dipermasalahkan oleh masyarakat Indonesia karena dianggap tidak menjawab permasalahan hukum saat ini. RKUHP masih muat banyak permasalahan dan masih mengandung rasa penjajah kolonial, sedangkan saat ini kita masih berusaha untuk menghilangkan kolonialisasi itu sendiri. Salah satunya dengan mengurangi ancaman hukuman, sedangkan yang terjadi saat ini malah menaikkan ancaman hukuman melebihi kolonial tersebut. Dengan hukuman pidana yang dinaikkan masa hukumannya, tentu hal ini akan menimbulkan masalah baru yang tidak menutup kemungkinan lembaga permasyarakatan akan disibukkan dengan persoalan penuhnya kapasitas penjara, apalagi di tengah kasus COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Belum lagi mengenai masalah kesehatan bagi para napi yang sedang menjalani masa tahanan. Di samping itu, mengenai pasal-pasal RUU KUHP yang sudah disahkan saat ini, malah menjadi masalah baru bagi masyarakat. Sedangkan tujuan dari RKUHP itu sendiri bukan untuk itu. RKUHP diharapkan bisa membawa dampak positif yang bisa menjawab serta menangani permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Sekian. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 6 dan kelompok 7 yang akan dijawab oleh Sulkri Novianti. Kepada Saudari Sulkri Novianti, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab nomor 6 dan 7. Nomor 6, bagaimana tanggapan Anda terhadap pasal yang terkait tindak pidana korupsi dan mengapa sampai sekarang masih sering terjadi korupsi khususnya di kalangan pemerintah? Korupsi menurut saya adalah suatu kejahatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara melawan hukum akibat rasa ketidakpuasan yang merusak atau menghancurkan semangat pembangunan bangsa yang adil dan dapat menyengsarakan rakyat. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Mahasiswa dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan, mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat untuk berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya kepada pihak yang berwenang. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data dan informasi terkait tindak pidana korupsi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Pertanyaan dari kelompok 7, mengapa RUU KUHP perlu melakukan 3 pertimbangan dalam proses pembuatannya? Pembaharuan hukum pidana pada pokok merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali, reorientasi, dan reformasi hukum sesuai dengan nilai umum sosiopolitik, filosofi, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus
dilakukan hal ini agar meliputi aspek sosiopolitik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai sosio-kultur masyarakat Indonesia. Dan juga agar tidak ada rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang tidak berpihak pada masyarakat, sehingga merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat pada peraturan dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber dan dasar pembentukan dari undang-undang tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.